Halo, selamat pagi teman-teman semua yang sedang mendengarkan di Spotify atau yang lagi menonton saya di YouTube nih. Nah, sekarang hari ini saya menyambut lagi teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast Youth of GKI Agus Salim. Woo! Nah, di episode ketiga hari ini, di sini udah ada 2 bintang tamu. Bintang tamu. Enggak lah, ada 2 teman yang bakal nemenin gua hari ini ya. Yang pertama ada Bimo. Coba Bimo boleh perkenalkan Halo. dulu. Kenalin diri dulu dong. Halo, perkenalkan nama saya Galibong Wicaksono. Biasa dipanggil Bimo kalau di gereja ya. Tapi udah lama nggak ke gereja karena lama dari SMA di Jogja. Tapi sekarang lagi di Bekasi. Jadi kalau besok ketemu di gereja panggil aja Bimo. Asik. Gitu ya guys. Ya jadi. Oke, selanjutnya ini sudah tidak asing lagi ya. Langsung saja, silahkan masnya. Ya, selamat apa nih? Selamat aja lah ya. Selamat datang di podcast. Nama saya Abdi Sabdawinedar. Saya saat ini sudah lulus, lagi praktek jemaat di GKI Paraan. Tahu kan Paraan? Saya juga dulunya nggak tahu. Di Temanggung. Iya, ngelekam beneran, saudara-saudara. Oh, lancar tadi. Lancar. Sampai di mana terputus? Lancar. Di Temanggung, Pak. GKI Paraan di Temanggung. Sampai GKI Paraan di Temanggung. Iya, pahamnya. Jadi berarti sekarang Abdi lu lagi di sana gitu. Iya, lagi di sini. Temanggung tuh di mana sih? Di mananya? Temanggung itu dekat Magelang. Dekat Magelang. Nah, ini lebih familiar ya di telinga teman-teman, mungkin di telinga gue juga lebih familiar. Dekat Magelang lah. Jawa Tengah. Dekat Wonosobo deh. Nah, ya. Udah. Ada sop enak tuh di. Waduh, kuliner. Nah, ada. Tahu nih Bimo nih kalau misalnya masalah Jawa Tengah ya. Dulu SMA di sana kan. Jogja dong, bukan Jawa Tengah. Sampai awal kuliah. Oh iya, Jogja. Sampai awal kuliah ya. Baru COVID. Betul. Jadi sayang banget. Ya oke lah. Jadi hari ini teman-teman, mungkin kalau yang di YouTube udah baca judulnya ya. Gitu. Kalau yang di Spotify mungkin udah baca judulnya juga. Hari ini kita akan ngomongin tentang yang namanya quarter life crisis gitu. Quarter life crisis. Ini lumayan rame ya sebenarnya diomongin di podcast yang lain juga gitu. Nah, sebelum ngomongin quarter life crisis ini kan judul quarter life crisis ini diambil dari umur sebenarnya. Gitu. Umur 25 tahun. Yang artinya apa? Quarter itu kan seperempat. Nah, 25 tahun itu kan seperempat dari 100 tahun. Gitu. Dari 100 kan. Gitu. Jadi makanya sebenarnya ini adalah krisis yang terjadi di orang-orang kalangan yang berumur 25. Gitu. Jadi sebelum kita lanjut sebenarnya, boleh nggak kita kasih tahu umur dulu berapa? Gitu. Kalau saya sendiri, 22. Saya terakhir aja. Saya menghormati suhu dulu. Saya 23 tahun ini. 23 tahun ini. Jadi Bimo berapa? 19 tahun ini. Wah, 19 tuh. Jadi di sini kan agak jauh nih kalau ke Bimo. Kalau Kak Abdi juga walaupun 22 tapi pengalamannya agak beda kan? Karena kalau teman-teman tahu di podcast sebelumnya 23. Oh iya, 23. Tadi gue bilang berapa ya? Iya, soalnya kalau di podcast sebelumnya kan teman-teman tahu tuh kalau misalnya kayaknya gue udah pernah cerita, gue tuh pernah telat kuliah gitu. Jadi harus ngulang kuliah lagi dari semester 1 karena awalnya sekolah di luar negeri kan, gitu. Jadi pilot, gitu, penerbangan. Nah, gitu. Jadi karena ini kita lumayan beda-beda semua ya, itu kenapa mau diundang nih buat bertanya-tanya, pernah nggak sih, langsung masuk aja ya ke topiknya, pernah nggak sih sebenarnya mengalami masa-masa quarter life crisis? Karena quarter life crisis walaupun sebenarnya untuk umur 25, tapi itu nggak harus 25 gitu. Ada yang 20 udah ngalamin, ada yang 22 udah pernah ngalamin juga gitu. Jadi teman-teman, quarter life crisis ini kan bisa diidentifikasi dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut nih. Pertama misalnya kayak mempertanyakan tujuan hidup gitu.
pencapaian udah ada apa aja nih selama 25 tahun hidup gitu. Terus mungkin dalam pertanyaan itu, masa-masa itu ngerasa juga kayak kok gini-gini doang ya hidup ya, gitu. Kayak belajar, mungkin teman-teman yang masih kuliah nih, kayak Bimo kan masih kuliah nih, belajar doang, tidur, capek, udah gitu. Nah, baru masuk ke tahap selanjutnya, yaitu membandingkan diri dengan orang lain gitu kan. Umur 25 ini, karena quarter life diambil dari umur 25, itu kan sebenarnya umur-umur di mana variasi orang nih banyak banget gitu. Ada yang ada yang baru lulus kuliah gitu, kalau telat masuk kuliah. Ada yang baru udah punya pasangan, ada yang udah nikah, ada yang baru masuk kerjaan, ada yang udah sukses juga. 25 tuh banyak deh gitu. Jadi mulai bandingin diri sama pencapaian orang lain gitu. Nah, jadi pernah nggak teman-teman di sini merasa seperti itu gitu? Coba dulu. Dari siapa nih? Abdi dulu deh. Dari aku. Bentar ya. Ini sinyalnya tidak bisa dikompromi. Nggak apa-apa. Atau Bimo dulu deh. Bimo dulu ya, sambil menunggu Abdi. Boleh. Ya udah, Bimo dulu, Bimo. Tujuan hidup ya? Boleh, tujuan hidup. Itu semua yang tadi gitu. Pernah. Kalau misalnya belum pernah ya nggak masalah gitu. Kayaknya baru masuk sih, baru mau masuk sih, karena udah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya tidak pernah dipertanyakan. Kayak mulai dari kuliah gitu, kayak masuk kan sebagai mahasiswa arsitektur kan kita sering bangun pagi ya, bangun pagi tidur pagi gitu. Jadi kayak jam-jam pagi hari kan emang paling tepat untuk merenungkan tujuan hidup ya. Jadi kayaknya baru masuk sih. Kemarin diskusi sama teman tentang ini juga, kayak sebenarnya tujuan hidup mau apa, apakah kita kalau nanti lulus akan profesinya sesuai dengan jalur yang kita pilih sekarang. Baru masuk sih kalau aku. Iya. Baru ditanyakan ya gitu. Oke. Boleh. Nah, udah nih. Abdi sudah terhubung lagi? Kalau udah boleh langsung sharing nih. Gitu. Kalau belum, saya bisa sharing duluan. Masih ngelayar kayaknya. Nggak apa-apa. Saya dulu cerita ya. Boleh. Takutnya teman-teman yang denger nih kayak, Joseph ngomong mulu dari tadi. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya jujur ya, karena telat kuliah gitu. Sebenarnya awal telat kuliah itu langsung terkejut gitu, kayak ya harus ngulang dong gitu, kayak keriset, ngerti gak sih perjalanannya. Teman-teman udah di semester 4 kuliah kan, kalau siapa tahu ada teman-teman yang SMA yang nggak tahu, kuliah kan 8 semester nih. Jadi 4 semester tuh udah kayak tengah lah gitu. Udah kayak kelas 11 mau naik kelas 12 kalau yang masih SMA yang dengerin ini gitu. Jadi kayak harus ngulang lagi nih tapi dari awal. Gitu kan. Nah, di situ jujur ngerasa kaget dan bingung aja gitu lihat teman-teman yang lain gitu kan. Nah, cuman belakangan juga, tapi sekarang udah enggak ya. Tapi kemarin-kemarin tuh pernah sempet nanyain kayak, aduh, hidup mau ngapain ya gitu, kayak gini-gini aja. Jujur gue kan bosenan orangnya gitu. Jadi kayak bingung aja gitu. Apakah dengan yang gue lakukan sekarang ini udah cukup belum ya buat masa depan gitu. Kadang-kadang mikirin juga, apa harus lebih rajin lagi ya gue bikin sesuatu gitu. Apa harus lebih rajin belajar lagi ya gitu. Nah, gimana? Kalau Abdi gimana, Abdi? Ya. Masih nge-lag nggak? Masih nggak. Ya, kalau buat aku ya namanya proses kehidupan itu kan nggak bisa kita ukur dari satu diri kita dengan orang lain. Ya, kalau misalnya proses kehidupan itu kan orang punya jalannya masing-masing, orang punya caranya masing-masing, orang punya prosesnya masing-masing. Jadi menurutku misalnya ya oke lah, pasti kita ada fase di mana minder, fase di mana kita ngerasa ngedown karena melihat proses orang lain. Mungkin proses yang dialami Jose juga pernah aku alami waktu dulu itu kan aku 1 semester nunggak skripsi juga.
Nah, itu juga nggak enak juga itu ngeliatin temen udah lulus Udah kan. lulus, iya. Ya ada juga fasenya gitu, ngeliat wah temen udah lulus nih. Gitu. Wah aku lulusnya bareng sama adik tingkat, gini-gini dan begitu. Cuman kalau buat aku sendiri ya, gitu. Apa yang kita lakukan sekarang kan merupakan hasil dari proses yang kita lakukan sebelumnya. Gitu. Mungkin kayak saya pernah ngalamin namanya tidak cocok, ataupun ngerasain namanya tidak pas. Itu dari proses itu kan menghasilkan sebuah proses yang lainnya. Ini BTW nge-lag ya? Enggak. Jelas. Nge-lag. Aman. Oh enggak? Aman. Jelas ya? Di aku soalnya ngepost mukanya. Ya. Jadi kalau buat aku, ya let it be lah. Mau proses apapun yang kamu jalani, itu kan juga kehidupan. Benar. Mau ngeliat orang lain udah sukses ya, nggak ngaruh apa-apa juga sama kehidupan kamu juga kan. Benar. Justru apa yang kamu misalnya justru masuk kuliah sekarang gitu, ya udah. Kalau buat aku nggak masalah, jalani aja. Keren. Ya bukan keren atau gimana, kan sebetulnya kita melihatnya supaya lebih secara dewasa dalam berpikir, nggak membanding-bandingkan. Kalau buat aku dalam membanding-bandingkan justru tidak ada kedewasaan nih. Intinya maunya idealis, nggak realistis. Jadi hidupnya menurut preferensi orang, menurut preferensi ini, preferensi itu, udah jalanin aja hidupanmu gitu. Quarter life crisis menurut aku juga kurang lebih seperti itu. Bagaimana kadang-kadang kan kita kurang puas dengan diri kita sendiri. Bagaimana quarter life crisis itu menurut aku malah selalu mencari nilai-nilai yang ada di luar kehidupan kita. Ya, emang bagus untuk membentuk, tapi kalau hanya terus membanding-bandingkan, rasanya tidak baik. Benar. Jadinya hidup berdasarkan apa yang cukup untuk diri saya, hidup bukan apa yang untuk saya mau jadi apa, tapi hidup menurut orang lain maunya saya jadi apa. Benar. Menurut orang lain tuh pengennya saya begini dan begitu gitu. Aku nanti jadinya jadi nggak nyaman terus. Gitu. Ya. Keren. Ya kan, setuju banget sih sebenarnya sama. Walaupun agak kaget ya, kayak kok baru mulai udah langsung keren nih, gitu. Biasanya kan kan, gitu. Iya, sangat. Tapi emang setuju sih. Apa ya? Kita tahu gitu. Kalau kita nggak suka dibanding-bandingin gitu, pasti pernah ada teman-teman yang mungkin marah, protes sama orang tuanya kayak, apaan sih mah? Aku nggak suka dibanding-bandingin. Apaan sih ini orang tua kok banding-bandingin sama adik atau sama kakak atau sama tetangga? Nah, sekarang kan lagi rame nih dibanding-bandingin sama anak tetangga, gitu kan? Pernah nggak Bimo dibandingin sama anak tetangga? Kayaknya itu semua anak di Indonesia pasti pernah ya. Kayaknya ya. Iya. Makanya sarannya adalah di podcast ini pilih tetangga yang baik lah gitu. Iya benar. Nah, apa namanya? Iya, maksudnya kita nggak suka dibanding-bandingin, tapi secara nggak sadar kita sendiri nih suka bandingin diri kita ke orang lain gitu. Gitu kayak, ih kok dia udah gini ya gitu. Nah, itulah faktor-faktor yang biasanya memunculkan ini masa hidup ini gitu. Nah, biasanya karena sekarang informasi udah cepat ya lewat media sosial gitu. Jadi banyak hal-hal yang kita lihat di media sosial langsung kita membandingkan ke diri kita sendiri tanpa adanya kita nggak sadar gitu. Selain media sosial ada juga tuntutan sosial gitu. Kayak sekarang pertanyaan dari mungkin yang lebih tua gitu atau cuma pertanyaan sekedar basa-basi doang kayak sekarang kerja di mana gitu. Gitu kan. Kalau belum dapat kerjaan tuh biasanya aduh gimana ya ngomongnya. Jujur waktu aku pulang dari Amerika itu sekolah di luar negeri untuk pilot gitu kan. Pas sampai di Indonesia gimana yang di sana? Aduh mau jelasin panjang nih gitu. Tapi kalau misalnya mau jawab aduh udah berhenti kayak kurang enak gitu kan. Jadi kayak jadi beban gitu loh. Nah, ada juga temanku juga pernah ngerasa kayak gitu. Dia belum nentuin mau kuliah di mana, tapi udah ditanya-tanya ini. Jadi kan bingung ya. Gitu. Harus jawab gimana jadi beban. Gitu. Nah, ini menurutku apa ya? Kalau dari yang kulihat di internet sih ya, gitu. Manusia nih otaknya bekerja 12% itu secara sadar. 80%, 88%-nya itu nggak sadar tuh. Gitu. Aku pernah sekali waktu ngedown. Karena nggak tahu kenapa.
Terus pas aku pikir kenapa ngedown ya? Perasaan di kuliah nggak ada. Pernah nggak kalian ngerasa kayak gitu? Kayak ngedown aja. Gitu. Pernah. Abis kenapa ya? Perasaan sama orang tua nggak masalah, sama keluarga nggak ada apa-apa, di kuliahan nggak ada masalah juga, itu nilai aman, kenapa ngedown ya? Terus aku kan mikirin, karena aku tahu, oh aku udah harus mulai berpikir secara sadar nih, tentang emosi-emosi yang dirasain gitu kan. Kenapa ya sedih ya? Gitu. Kenapa ya tiba-tiba agak ngedown ya? Nah, itu ternyata, tahu nggak? Ini seru banget loh. Waktu itu nggak tahu kenapa di Instagram gue nih, banyak teman-teman yang ngepost mereka udah tunangan sama pacaran gitu. Gue nggak masalah ya sama teman pacaran, ya let's go banget gitu. Nggak masalah. Cuman gue sendiri kan lagi nggak punya pasangan gitu. Apa ya, mungkin secara nggak sadar hati gue nih kayak, ih pengen deh pacaran gitu. Ngerti sih? Nah, Paham. Mau ngomong sesuatu nggak, Bim? Kalau aku ini sih, karena aku baru ngelewatin setahun yang lalu yang apa namanya, pertama tuh diterima di perguruan tinggi negeri. Nah, kalau dulu kan, kalau orang Jogja kan pasti ada pride tersendiri ya kalau di perguruan tinggi negeri gitu. Ada beneran. Ada. Ya, ngerti. Jadi itu pride emak-emak doang. Tidak. Tapi nggak tahu sih, kalau aku kan dulu SMA di negeri juga ya, di Jogja. Jadi kayak ada apa ya, ada kepuasan sendiri gitu loh dari anak-anak lokal Jogjanya sendiri juga ada, karena aku bergaulnya di lingkungan anak-anak Jogja juga kan. Jadi kayak waktu nggak terima di negeri, ada rasa kecewa, apa belajarnya kurang, apa ininya kurang gitu, kayak serba kurang aja gitu. Akhirnya waktu tanggal pengumuman kan semua tuh ngepost tuh rame tuh kalau habis tanggal pengumuman, kayak wah selamat ya ini keterima. Terus aku sebagai orang yang keterima, enggak, kampusku nggak jelek, kampusku bagus, sangat bagus. Tapi untuk orang yang punya target juga di negeri pada awalnya pasti ada rasa kecewa-kecewanya sih. Akhirnya membanding-bandingkan juga gitu. Nah iya itu. Gitu. Pernah kan pasti ngerasa kayak itu. Nah, itu tapi kalau Bimo kan mungkin secara sadar, tapi perasaan itu datang karena dibangun dari yang namanya tuntutan sosial tadi gitu, kayak oh kalau kuliah di negeri bagus nih gitu kan. Jadi kayak aduh pengen negeri gitu. Jadinya pas nggak dapet negeri, ngedown lihat orang yang masuk negeri, congratulations gitu kan. Kita jadi gitu. Nah, iya kayak gitu. Itulah yang harus teman-teman makanya sadarin gitu. Kadang-kadang memang ini datangnya nggak sadar gitu. Tiba-tiba bisa aja kita ngedown, bisa aja kita jadi kayak mikirin terus-terusan gitu, dan kalau mikirin terus-terusan ya nggak baik, benar kayak kata Abdi tadi. Gitu. Nah, iya. Tapi aku kepo deh sama Kak Abdi kan lingkupnya kan lingkup pelayanan gitu ya. Sebenarnya yang kayak gitu, kayak membandingkan diri antar satu pelayan dengan pelayan yang lain tuh ada nggak sih, Kak? Ada, pasti kalau kayak gitu ya ada. Cuma kan kalau membandingkan itu, kalau diri sendiri nggak, bisa dari orang lain. Si ini jago ya waktu lagi khotbah, si ini jago ya kalau dalam bidang filsafat ini itu gitu. Ya semuanya, dan ke depan ya pasti kamu akan menemukan orang yang membandingkan, ataupun mungkin dirimu sendiri membandingkan. Tapi kalau buat aku, membandingkan itu ada namanya caranya. Caranya itu bukan membandingkan dalam arti, wah bisa ada dua orang tuh. Satunya jadinya minder, dia mah emang jagonya gini, aku nggak jago gitu. Ada satunya lagi merasa terdorong gitu. Cuman itu kan kita tolak ukurnya kan susah banget untuk dilihat ya kan. Kalau buat aku itu, kalau dalam teologi ya, kalau dalam teologi itu pasti banyak lah. Cuman dalam membandingkan lebih baik kamu menemukan dulu nih, kamu baiknya di mana gitu. Jadi setidaknya waktu mereka membandingkan, oh ya dia memang cocoknya di sini, cuman aku juga punya kelebihan di sini gitu. Jadi jangan sampai membandingkan membuat dirimu down. Kalau aku harusnya
Kalau aku jadinya seharusnya mikirnya begitu. Jadi dalam urusan membanding-bandingkan ini jadi bukan suatu masalah yang jadinya luka batin gitu kan. Jadi seharusnya menjadi suatu dorongan lah untuk mencoba kita coba deh kita push diri kita sendiri untuk belajar hal yang di luar kita gitu. Kalau misalnya kita menjadinya terdorong gitu, itu lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya membandingkan dirinya, aduh, emang udahlah dia aja yang jago gitu. Nah, itu nanti malah jadi jelek. Ya, begitulah. Pasti semuanya akan menemukan. Semuanya itu pasti kita akan ketemu. Nah, menurut gue nih ya, menurut gue, kita nih sebenarnya bandingin diri kita sama orang lain, pasti kan kita jadinya ngelihat kejelekan kita apa ya, kok dia bisa ya kayak gitu, kok gue nggak bisa ya kayak gini. Sebenarnya itu karena kita semata-mata kayak khawatir gitu kalau kita nggak bisa kayak dia, apa jangan-jangan nggak bakal sukses ya di masa depan gitu. Apa jangan-jangan jadinya kita malah bukan yang ngelihat kelebihan diri kita malah mengagumi orang lain yang kayak malah jadi kelebihan gitu loh, berlebihan gitu ngaguminya. Nah, teman-teman kalau nonton di YouTube barusan Abdi sama Bimo benerin rambut barengan loh, keren. Gitu. Jadi masih dengerin di Spotify ya, boleh nonton di YouTube, boleh lihat. Ini live di YouTube. Menit segini. Gitu. Ini live kok di YouTube. Enggak live. Sebenarnya pertanyaannya itu dari tadi sebenarnya adalah gimana sih cara ngatasin kekhawatiran kita soal masa depan gitu. Soalnya ini tuh terjadi karena kita bingung gitu, arah hidup kita bakal kemana ya. Kita bakal, kalau kita pilih yang ini, bener nggak ya? Nah, gitu. Makanya jadi krisis, kita mikirin, apa yang kurangnya dari kita, gitu. Kayaknya kita harus sempurna gitu di bagian yang ini, supaya bisa sukses. Nah, gitu. Coba menurut Bimo dulu. Gimana sih cara mengatasi kekhawatiran diri kita sendiri gitu, soal apa yang akan kita capai? Kalau aku sih di fase sekarang kayak udah nentuin tujuan aja sih. Kayak tujuannya mau kemana, dipastiin dulu benar-benar. Karena kalau habis aku ngobrol-ngobrol sama orang tua aku juga, sama teman-teman juga, yang pasti yang bisa berubah itu kan alasan. Bimo itu fakultas apa? Bimo? Teknik. Oh, fakultas. Lanjut. Jadi kalau tujuan itu menurut beberapa banyak orang deh, yang udah aku lihat emang ini sih emang baik-baik saja gitu ya. Kayak tujuan tuh emang nggak boleh berubah sih, karena ketika kita tujuannya berubah kan semua cara pandang, semua cara hidup kan pasti berubah ya. Tapi yang bisa berubah mungkin alasannya, dan mungkin yang buat kita goyang tiap saat tuh alasannya mungkin ya kayak kita belum menemukan alasan yang cukup kuat aja sih untuk bisa bertahan di situ. Jadi kita mengalami krisis gitu. Tapi ya apapun alasannya emang minumnya harus teh botol sotosro sih. Boleh nggak sih? Kok bisa gitu? Ada sponsor masuk ya? Keren. Nggak ada. Keren loh tapi lo bisa ke situ loh. Ya oke lah. Iya. Benar. Setuju. Abdi dong, Abdi. Kalau Abdi sendiri gimana? Apa nih? Pertanyaannya? Pertanyaannya sama. Gimana caranya kita bisa mengatasi kekhawatiran untuk masa depan kita gitu, atau apa yang akan kita capai? Kalau Bimo kan tadi tujuannya pastiin gitu, yang biasanya bikin goyang alasannya gitu, cuman apapun itu, nah itu tadi minumnya, nah itu gitu. Kalau menurut Abdi sendiri gimana, Abdi? Ya sebetulnya terlalu, aku melihatnya quarter life crisis ini terlalu singkat untuk dibahas secara full, sedangkan untuk para banyak pemuda quarter life crisis tuh sekarang aku melihat itu ada banyak. Pertama itu studi, mungkin di umur Bimo itu udah pas belum ya gitu kan. Studinya ini pas nggak ya? Ya aku juga pernah ngalamin gitu. Masuk kuliah teologi ini udah pas belum ya? Emang mau jadi pendeta gitu bagi depannya, yakin terus gitu kan, bisa aja kayak begitu kan. Terus yang kedua, mungkin quarter life crisis di mana saat jauh dari orang tua di umurannya Bimo itu bisa ini coba aku ulas dulu semuanya quarter life crisis misalnya ada apa aja ya. Makanya kalau di umuran Bimo itu misalnya jauh dari orang tua gitu, kangen ini, kadang-kadang itu aku pernah punya teman kalau jauh dari orang tua itu malah jadi liar gitu. Apa yang belum pernah dilakukan segila-gilanya dan gas.
Itu juga ada. Itu bisa jadi krisis juga. Bagaimana kan setiap proses kehidupan yang kita lakukan sekarang ini akan membentuk kita yang akan ada di masa depan gitu kan. Lalu juga ada misalnya ketika skripsi gitu kan. Juga yang skripsi itu krisisnya minta ampun gitu. Aku pernah mengalami fase itu, bersyukurnya udah lewat, tapi aku yakin mungkin yang mendengarkan ini nantinya dia juga mengalami krisis nggak kelar-kelar gitu, dosbingnya juga nggak wah, terus nggak cocok-cocok gitu kan, ngelihat teman udah pada lulus, dianya masih nulis, itu juga menjadi salah satu krisis yang berat banget. Lalu ada juga mungkin yang udah lulus kerjanya nggak pas gitu. Aku di sini punya teman kuliah teknik di Atma juga sama di Jogja. Jadi fotografer kerjanya. Kerjanya terus punya ini apa namanya, punya tempat makan gitu juga ada. Namun ya bisa dibilang mungkin emang lucu aja gitu, kok nggak kerjanya sesuai apa fakultasmu, apa yang kamu pilih dulu ya gitu jalannya gitu. Tapi dia menikmati tetap gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu pertimbangan, salah satu contohnya. Tapi buat teman-teman pemuda yang dengar lainnya juga bisa jadi salah satu namanya unek-unek lah gitu. Kok aku udah kuliahnya ini, kok kerjanya malah begini gitu. Jadi selalu nih yang Jose bilang tadi, mungkin yang tunangan, yang udah nikah gitu. Di umur-umurku ini udah sering nih ditanya-tanya terus. Pas kapan nikahnya, pas kapan ininya dan itunya. Gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu pertimbangan gitu. Mana kalau kita mikirkan nikah itu nggak cuma soal nikah kawin, tapi kan harus juga mikir tidak hanya dari fisiknya, tapi pikir dari secara mentalitas. Belum hidup berdua gitu. Kok aku hidup sendiri aja masih belum bisa merasa cukup gitu, apalagi hidup berdua secara ekonomi, secara mental, apalagi nanti kalau misalnya dianugerahi Tuhan seorang anak, itu juga harus menjadi suatu pemikiran dan persiapan. Jadi sebetulnya kalau quarter life crisis bagi pemuda itu sangat banyak sekali. Sangat banyak lika-likunya, belokannya, tikungannya gitu ya. Cuman kalau aku mungkin boleh berpendapat, bagaimana quarter life crisis itu jangan dianggap dan jangan terlalu banyak di overthinking, jangan terlalu baik dipikirin, jalanin aja. Kalau aku emang tipenya orangnya agak cuek soal begitu-gitu. Jadi kalau ditanya nikah ya udah Sabtu nanti tunggu aja gitu lah gitu misalnya. Nanti kerjanya kalau misalnya nggak sesuai sini ya udah kerja aja. Kalau emang jalannya sudah begitu ya mau apa? Kalau misalnya kayak misalnya Jose gitu. Kalau apa namanya kayak tadi dia sharing, kalau misalnya emang ulang ya udah, mungkin emang Jose juga lebih menikmati yang sekarang dibandingin dulu, ya udah. Itu kan untuk kebahagiaan setiap orang kan. Kita nggak bisa mengukur kebahagiaan kita itu dari orang lain. Kita nggak bisa mengukur kecukupan kita itu dari orang lain kan. Bagaimana nanti kalau misalnya kayak aku gitu, skripsi dulu waktu itu sempat nunggak 1 semester, tapi oh ya sekarang aku merasa lebih bersyukur kok. Berarti aku punya waktu banyak untuk bagaimana memahami diri sendiri, bagaimana aku punya waktu lebih banyak, bagaimana aku, ternyata memang prosesku harusnya dibuatnya seperti ini. Emang ada jalannya. Tapi kalau misalnya kita melihat kepada krisisnya aja, kalau kita melihat hanya pada kejelekannya aja, itu pelan-pelan. Percayalah. Jadi kalau misalnya pekerjaanmu gimana, hubungan percintaanmu dengan pacar Anda, kalian semua ya gimana gitu, jalanin aja dulu, cari pada jalan keluar yang baik, jangan pada ngelihat jalan kerikil-kerikilnya terus, ngelihatnya ke depan ke arah jalannya. Jadi kita baik melihat krisis ini, memang ada krisis, tapi kalau misalnya kita stay di situ, berkutat di situ aja, nggak mau mencari jalan keluar, nggak mau namanya belajar untuk membentuk diri, bagaimana kita tidak mau untuk melihat kebahagiaan untuk diri kita sendiri, nah itu akan susah keluar. Jadi baik kalau misalnya kita mencari jalan keluar, coba apa yang baik untuk diri saya, apa yang cocok untuk diri saya, apa yang membuat diri saya bahagia, jalanilah. Nggak usah terpengaruh oleh pikiran orang lain gitu. Yang ada kita namanya hanyut pada pikiran orang lain. Ya, mungkin begitu aja. Keren. Ya, boleh kasih tepuk tangan dulu nggak teman-teman yang lagi dengerin ini? Aku ada efeknya, Coba efek dong.
ya? Denger kan? Keren. Wah, luar biasa. Nah, jadi sebenarnya ini kan udah agak di penghujung nih. Gue mau merangkum yang tadi semua kita udah omongin. Jadi sebenarnya buat menghadapi quarter life crisis ini, walaupun mungkin kalau misalnya masih teman-teman yang masih muda sih belum pemikirannya ke sini gitu. Cuman siapa tahu nanti ada di fase ini, teman-teman bisa menghadapi masa-masa ini tuh dengan pertama harus tahu dulu diri sendiri gitu, kenalan. Lu sukanya apa sih? Lu nggak sukanya apa? Gitu, kenalan sama diri sendiri, kelebihan kekurangan kita apa gitu kan, apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka. Terus yang kedua, jangan banding-bandingin diri gitu, ya, jangan bandingin diri. Ya udah nggak apa-apa kalau misalnya orang luar ada yang bandingin sama kita ke orang lain, kita nggak bisa ngatur apa-apa kan, tapi kita harus mengatur diri kita sendiri gitu. Kayak ya kita jangan bandingin diri kita sama orang lain. Dan sebenarnya yang paling penting kayaknya ya di semuanya adalah menyusun rencana hidup, iya gitu. Kayak tujuan kita harus apa, harus jelas. Nah, yang menurut gue paling penting adalah kita harus belajar berdamai dan menerima kegagalan gitu kan. Jadi kayak ya jalan kita belok, kayak tadi Abdi bilang benar, jalan kita belok ya terima aja walaupun gitu. Yang penting kita melakukannya dengan bahagia lah gitu loh. Bukan dengan kita misalnya beda jalannya dengan orang lain, bukan berarti kita akan gagal gitu, bukan berarti, apalagi kalau mikir aduh udah nggak bisa ini nyampe di tujuan kita, nggak juga gitu kan. Jadi kalau boleh tambahin Jos, boleh. Halo boleh ya, kalau boleh tambahin itu kayak kata-kata Tan Malaka, terbentur. Nah, mungkin pernah dengar ya. Terbentuk ya. Terbentuk. Justru kalau misalnya kita nggak kalau nggak pernah ngerasain gagal, nggak pernah ngerasain namanya jatuh, nggak bakal dibentuk. Gitu. Justru dengan kita namanya terbentur gitu kan, kita kan dibentuk sedemikian rupa. Gitu. Kita kan namanya berproses dengan namanya benturan dan juga kegagalan. Gitu. Jadi kalau aku ngelihatnya itu jangan takut gagal. Gitu. Justru dari kegagalan itu kamu pasti akan belajar sesuatu. Jangan melihat kegagalannya sebagai misalnya setiap kita kan pernah gagal gitu ya. Bimo tadi mungkin masuk perguruan tinggi yang swasta merupakan bukan yang terbaik gitu. Gagal masuk perguruan tinggi negeri misalnya. Jose pernah gagal kuliah, aku pernah gagal skripsinya tidak terlalu lancar gimana gitu. Pasti pernah gagal dan apapun lain-lainnya yang mungkin kita nggak tahu gitu. Namun dari kegagalan tersebut kan kita bisa belajar sesuatu. Gitu. Kita bisa menerima diri kita. Justru dari kegagalan itu, kalau misalnya kita menerima kegagalan itu, berarti kita menerima diri kita sendiri juga. Nah, itu yang penting. Justru dari kegagalan itu kita mengetahui, oh ya udah, memang aku harus ada refleksinya gitu. Bagaimana? Mungkin memang jalannya nggak di sini. Mungkin memang Tuhan mau jalanku ke sini. Atau mungkin memang jalan sini akan lebih baik ke depannya. Atau bagaimana mungkin dengan aku belajar dari kegagalan tersebut, nanti di swasta pun aku juga tetap bisa sukses kok gitu. Toh masuk perguruan tinggi misalnya negeri bukanlah suatu kegagalan yang besar. Gitu. Kita masih bisa sukses, kita masih bisa belajar untuk menjadi lebih baik kan tetap bisa. Pasti dari setiap kegagalan itu dalam setiap quarter life crisis pasti akan membentuk kita sedemikian rupa. Ya, mungkin itu aja Jus. Betul. Keren. Kalau misalnya nih Abdi ya. Gue tanya, kalau misalnya ambil ayat yang ini bisa nggak sih buat menguatkan aja kayak apa ya, masa depanmu tidak akan hilang, harapan gimana sih, masa depan akan selalu ada dan harapanmu tidak akan hilang gitu ya? Ya, kalau misalnya dibilang seperti itu bisa. Masa depan tetap bisa kok. Kan kita sendiri yang nyetir mobilnya. Kita sendiri mau ngarahin diri kita kemana. Mungkin aku sekarang udahlah, aku nggak mau lanjut proses, mau gimana aja lah, nge-game gitu misalnya. Itu kan juga bisa. Cuma kan kalau misalnya kita udah sadar, kita nih udah dengan pikiran yang jernih gitu, udah tahu oh emang jalan yang terbaik akan begini, kita sudah
membuat rencana sebaik-baiknya, menghindari yang terburuk dari yang terburuk. Kalau misalnya kita bergerak gitu, nyetir ke arahnya ke sana, pasti bisa jalannya. Benar. Walaupun kedepannya Gerak, pasti ya. akan ada tikungan, belokan, dudukan, jalanan itu pasti akan banyak. Tapi dengan kita misalnya tetap teguh gitu, dengan tetap semangat gitu, mengalami namanya kegagalan dan juga hal-hal yang terjadi akan ada buruknya, ya nggak apa-apa. Selama masih punya harapan, itu akan menjadi suatu semangat yang baik. Keren. Oke. Bimo, mau nambahin nggak? Apa? Bimo dari tadi keren-keren terus ini. Iya, keren Aku kan nggak bisa bijak ya. Nggak bisa kayak tadi. Coba. Jadi aku pakai versi aku ya. Boleh. Kalau menurut aku, karena referensiku banyak di lagu ya, jadi aku pakai referensi lagu. Kalau mengalami quarter life crisis gitu, terus kita kayak mempertanyakan diri sendiri gitu kan, berarti itu bagian dari kita, berarti memperhatikan diri kita sendiri gitu kan. Kayak kita mau yang terbaik untuk diri kita sendiri. Emang dalam mencintai diri sendiri kan, seperti kata lagu dangdut, ada jatuh bangun ya. Jatuh bangun aku mencintaimu. Tapi emang yang namanya orang Jogja sering dangdut ya, Mas. Koplo. Tapi emang yang namanya dalam apa ya, kalau kita pengen yang terbaik dalam hidup ini kan berarti emang harus dilaluin bukan cara yang mudah gitu kan. Kayak AC/DC bilang kan, it's a long way to the top if you wanna rock and roll gitu. Keren banget nih. Tapi kalau emang kita belum bisa nyampe ke top gitu, masih ada, tenang aja, masih ada Bondan Prakoso yang judulnya Ya Sudahlah gitu. Jadi santai aja, jangan diburu-buru, mungkin kayak gitu ya. Nikmati prosesnya sih, seperti kata Mas Abdi tadi. Wih, keren. Gitu. Oke, ya udah mantep lah. Intinya, coba gue mau kasih lagi deh. Apa? Terakhir lah. Gue tuh seneng gitu loh, kayak memberikan indikat gitu. Tapi kalau salah boleh dibilangin ya. Ini. Jadi ibarat nyetir mobil, kita tuh harus punya tujuan dalam hidup gitu. Kalau pas nyetir juga pasti pernah gitu, kayak jalannya lagi dicor, jadi kita harus muter. Nah, itu pasti ada gitu. Tapi kalau selama kita tahu tujuan kita kan nggak jadi kayak, aduh mau kemana ya. Nah, kita bingung itu karena ya tadi kita jadi goyang gitu kan. Selama kita tahu tujuan kita, sebenarnya apapun masalahnya dan kita tetap gerak, yang tadi kayak Abdi bilang, kita masih akan sampai kok di tujuan gitu. Kalau kita tidak bergerak gitu, memutuskan untuk berhenti di warteg ya, kalau lagi nyetir mobil, ya nggak nyampe dong gitu. Ya, tahuilah tujuan hidup, belajar terima kegagalan ya, lihat itu sebagai tempat kita buat berproses ya. Udah, itu aja dari saya. Terakhir, teman-teman yang tadi udah ya? Udah. Soalnya kita mau pamitan nih. Sebelum pamit, ada yang mau diomongin lagi nggak? Bimo? Abdi? Oke. Cukup ya? Kayaknya kita udah belajar banyak hari ini. Bagus deh. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman karena sudah mendengarkan Pod Out. Jangan lupa dengerin Pod Out episode selanjutnya lagi. Terima kasih Bimo dan Abdi karena sudah hadir hari ini. Sampai ketemu di episode Terima kasih kembali. Dadah. Thank you Kak Jose, thank you Kak Abdi. Thank you. Thank you semua, Bimo, Jose.